guru kita bersama, Abuya kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Saleh bin Tahir Ba'abu, kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa karramana wa faddalana wa afhamana bi ulumil ulama'il amin ar-rasihin. Wa nusalli wa nusallim ala man nas'a dinahu atiyatal kafrati wat talihin wa huwa sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad imamul anbiya'i was salihin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min yawmina hada ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tahannan wa tasharraf ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tabibi qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala' wal waba' wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un al-lawhi wal qalam. Samsid duha badid tuja nuril huda misbahut qalam Abil Qasim Sayyidina Muhammadin Sayyidil A'rab wal Ajam Nabil Haramain Mahbubin dal Majdain wal Maghribain. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, wahai orang-orang yang rindu ingin menatap ketampanan wajahnya, wahai orang-orang yang Allah takdirkan menjadi umatnya, wahai orang-orang yang kelak ingin mendapatkan syafaatnya, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran li ummatihi man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi wa sahbihi. Mari kita bersama-sama berdoa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tangannya ditaruh di sebelah kanan dadanya, diikuti hati. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri warfa'li dzikri bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, ulama'ana al-'izza wa masyayikhina al-ajilla wa asatidana al-ahibba, wa nahussu bi dhikri huna 'alina billah walillah al-Kiai al-Haj Syekh Abi Mahrizal Samsuddin, mata Allah berkuliah hayatnya bisni'a wal afiyah.
Kita doakan mudah-mudahan guru kita bersama diberikan panjang umur serta afiat, diberikan kekuatan dalam berdakwah, diberikan istiqamah untuk membimbing kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan seluruh pengurus daripada Dayah Nahdlatul Huda diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para santri-santrinya, para jamaahnya oleh Allah diberikan sehat wal afiat, zahiran wa batinan, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Mudah-mudahan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan barakah, diberikan rahmah, diberikan maghfirah. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini, nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Allah angkat segala amal baik kita. Allah terima segala amal baik kita. Allah lipat gandakan amal ibadah kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Diberikan istiqamah dalam ibadah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Allah jauhkan segala bala dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Setelah panjang umur dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan al-jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang di bagian depan aminnya semua amin amin, yang belakang begini. Nah, mungkin yang belakang ini mungkin Tengku Abi ya, mungkin mikir utang gitu. Ibu-ibu banyak utang juga. Kalau tadi Tengku kan Abi kan utangnya ke Allah. Kalau ibu utang ke siapa ya ibu? Ada ibu yang utang nggak? Ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah, di Malang banyak orang yang utang. Lagi apa? Lagi viral, easy cash. Iya kan ya? Masuk kampung-kampung nawarkan utang, ya banyak banget. Kalau nawarkan utang senyum-senyum, bagian lagi marah-marah, banyak banget. Maka mudah-mudahan kita tidak berhutang riba. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan yang punya utang, mudah-mudahan cepat oleh Allah luluskan hutangnya. Kok kenceng banget aminnya? Katanya nggak punya utang. Ini rupanya ini ada hutang-hutang tersembunyi rupanya ini ya. Mudah-mudahan yang punya hajat datang ke tempat ini berkat kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sedang sumpah Allah bahagiakan hatinya. Yang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, Allah selesaikan masalahnya. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh-salehah. Bapak-bapak nggak usah amin ya. Nanti bisa nambah lagi nanti Pak ya. Ini yang muda-muda ini ya, ustaz-ustaznya masih muda-muda ini ya. Yang belum ini nih, nah ini yang belum menikah ya. Yang kedua kalinya. Wala Muhammad diberikan jodoh yang saleh-salehah. Yang sudah punya istri, sudah punya anak, mudah-mudahan nambah. Nambah putra putrinya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan apapun hajat kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu yang belakang amin Bu ya. Jangan ngotot terus Bu. Lihat Habib Soleh kok ganteng katanya. Nanti ibu pandang lama-lama juga mimpi nanti Ibu. Wallahu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak para tengku hadir, ada tengku Muzakir Al-Fayakuni, juga ada tengku Haikal, para tengku-tengku Takliz Al-Bagi, mungkin ada Datuk, ada Pak RT, Pak RW, Pak Hansip, ada ibu-ibu muslimah semuanya. Yang tak bisa Al-Bagi sebutkan tanpa mengurangi takzim. Rasa hormat Al-Bagi kepada antum semuanya, mudah-mudahan berkat kehadiran antum semua di tempat yang penuh berkah ini, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang malam nisfu Sya'ban ini jadikan orang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin
seyakin-yakinnya bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 4 tempat di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu langit. Yang mana setiap doa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Di antaranya tatkala orang mukmin berkumpul, kemudian berzikir, membaca shalawat, kemudian dia berdoa bersama-sama, diaminkan, apalagi ada majelis ilmu, pasti doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apalagi sudah jelas ini malam nisfu Sya'ban yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khamsu layalin, ada 5 malam. La turaddu bihi doa, yang mana doa pasti akan dikabulkan dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kapan itu? Bulan Ramadan. Tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan asrah awal min syahri Ramadan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan nisfu awsatu min nisfu Ramadan, atau nisif pertengahan bulan Ramadan. Ada asrul awakhir Ramadan. Banyak tafsir, yang penting datangnya pasti malam ganjil. Yang nomor 2, Lailatul min nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka beruntung kalau tadi pada maghrib ada yang baca surah Yasin, diniatkan untuk supaya oleh Allah diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Diberikan oleh Allah umur yang barokah. Kemudian Yasin yang kedua diniatkan supaya dijauhkan daripada bala musibah. Niat yang ketiga baca Yasin supaya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul. Baru niat yang lain, niat supaya diberikan rezeki yang hal barokah, keluarganya yang adem tentrem, kemudian diberi oleh Allah pekerjaan yang enak. Niat-niat yang baik. Sudah gak ada niat lagi, niatnya nawaina kama nawa as-salafus salihun inda qira'atu surah Yasin fi lailatin nisfu min Sya'ban. Berniat seperti bagaimana para datuk-datuk kita, para tengku-tengku kita, para abi-abi kita, para abun-abun kita membaca surah Yasin di malam nisfu min Sya'ban. Alhamdulillah. Sudah baca semua Ibu? Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sangat sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mungkin di luar sana banyak orang tahu malam nisfu Sya'ban, tapi mereka sibuk dengan dunianya, sibuk jualan, sibuk ngurus dunia, pagi, siang, sore, malam dia sibuk ngurus dunia. Alhamdulillah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Majelisnya majelis mulia. Kenapa? Memperingati malam nisfu Sya'ban. Bagaimana tidak? Nabi saja memuliakan malam nisfu Sya'ban. Para sahabat memuliakan malam nisfu Sya'ban. Para tabi'in memuliakan malam nisfu Sya'ban, bahkan mereka berpuasa untuk menghormati hari nisfu Sya'ban. Kenapa? Bulan ini bulan mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada bulan ini yang tak Allah berikan kemuliaan kepada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa wahai Habib? Bulan ini disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di Rajab semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada Rasulullah. Allah menurunkan perintah
perintah untuk bersolawat di bulan Sya'ban, yaitu dengan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban sebagai penghormatan kepada Rasulullah, sebagai pengagungan kepada Rasulullah. Yang mengagungkan Nabi, yang mengagungkan Rasulullah itu bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu. Sebenarnya ibu-ibu, Rasulullah Muhammad, Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Betul atau tidak Bapak-bapak? Saya mau nanya sekarang, apakah Allah sholat 5 waktu? Apakah Allah sholat 5 waktu? Tidak. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Apakah Allah membayar zakat? Jawab yang kompak. Apakah Allah membayar zakat? Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Apakah Allah berpuasa di bulan Ramadan? Allah memerintahkan kita untuk naik haji. Apakah Allah naik haji? Tidak. Perintah-perintah wajib yang Allah perintahkan kepada umat manusia, Allah tak pernah mengerjakannya. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang kita sembah. Tak mungkin Allah mengerjakan puasa, zakat, naik haji. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah memulainya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah saja bersolawat, para malaikat Allah saja bersolawat, maka nahnu, kita semuanya, umatnya Rasulullah, ahaqu bihim, lebih berhak untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah yang tasdiqum biqalbihi, yang meyakini dalam hatinya bahwa Allah Tuhannya. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarul lisan wa amalun bil arkan. Kemudian dia mengamalkan dengan rukun-rukun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Rukun Islam ada. Orang yang iman kepada Allah, kepada hari akhir, mereka semuanya diseru oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan contoh, Habib, apa makna salawatnya Allah kepada Rasulullah SAW? As-salawat min khaliq ilal abd, daripada sang pencipta untuk hambanya ar-rahmah. Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari malaikat kepada Rasulullah bermakna istighfar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan malaikat itu banyak. Ada malaikat yang diciptakan itu untuk bertasbih, ada untuk bertahlil, ada untuk sujud, ada untuk ruku, ada untuk mulai diciptakan sampai ila yaumil qiyamah, semuanya patuh atas perintah Allah Subhanahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersolawat pada Allah, maka semua para malaikat tersebut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, perbanyaklah baca sholawat di bulan Sya'ban ini, khususnya di malam nisfu Sya'ban, karena sesungguhnya sholawat kita akan menjadi penyebab kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah tarum salat alayya,
orang yang paling dekat kelak dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Sabda Rasulullah SAW. Sholat kewajiban kita kepada Allah. Bayar zakat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Puasa bulan Ramadan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Orang naik haji bagian mampu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Tapi sholawat adalah cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sekarang saya mau nanya, apakah sholat kita pasti diterima oleh Allah? Coba angkat tangan yang yakin bahwa sholatnya pasti diterima. Ada enggak? Tengku-tengkunya ada yang mau angkat tangan? Enggak ada. Enggak ada jaminan. Tugas kita ibadah, belajar ilmu fikih, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar. Tapi yang menentukan sholat diterima atau enggak diterima itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayar zakat, itu kewajiban kita. Yang menerima atau tidak diterima itu haknya Allah Subhanahu. Kita puasa, bagaimana puasa yang benar, niat puasa yang benar, dan berbuat maksiat ketika berpuasa, berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi tetap yang menentukan diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu. Tidak bisa menggugat. Sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Kullu amalin bainal qabuli wa raddiha. Setiap amal perbuatan itu antara diterima dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada Rasulullah SAW. Faqaburuha, dikabulkannya itu salawat. Hakun, suatu ketetapan dari Allah Subhanahu. Orang baca salawat sambil kan dipuji suaranya enak, diterima. Sambil tidur-tiduran diterima. Sambil goreng-goreng ibu di dalam dapur diterima. Terima apa enggak? Diterima. Tapi orang sholat enggak bisa sholat di dapur, bisa sholat di dapur. Hah? Sambil goreng-goreng sholat bisa apa enggak? Hah? Naik haji muter-muter di dapur itu bisa apa enggak? Hah? Bisa apa enggak? Sholawat ini ibadah yang bisa dikerjakan di mana saja. Mau tidur-tiduran, baring-baringan, bisa. Orang kalau mau sholat harus punya air wudhu, harus ngadap ke kita baca sholawat ngadap kemana aja boleh. Ini menunjukkan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Sholawat ini ibadah yang sempurna. Karena kenapa? Sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Bahkan riya sekalipun, kalau ibadah nggak bisa. Orang sholat tapi riya, diterima apa enggak? Justru diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka yang riya enggak diterima oleh Allah. Bayangkan orang yang sholat saja diancam oleh Allah. Neraka wail, celaka. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, yang sholatnya adalah salah. Tapi orang yang baca sholawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau yang riya diterima, kalau yang sambil tidur-tiduran diterima, yang sambil goreng-goreng ikan di dapur diterima, apalagi kalau dia bersolawat dengan hati yang rindu kepada Rasulullah SAW, dengan hati yang terenyuh karena pengen menatap wajahnya Rasulullah SAW, pasti orang tersebut akan dipandang khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah umatku bersolawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepada aku untuk menjawab selawatnya. Wassalamu Muhammad. Dia mahsyar tatkala manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi duduk di singgasananya. Semua umat lagi dihisab berdesak-desakan, antara laki dan perempuan berkumpul, bahkan arin, telanjang semuanya. Mereka terlap dengan keringatnya. Wasamsu sidrun fi fawqa ra'sihi. Dan matahari satu jengkal min fawqa ra'sihi, daripada atas kepalanya. Semuanya mendidih, kepanasan, telanjang semuanya. Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak malu
Afa alaikal haya, apakah tidak punya malu? Laki perempuan kumpul semuanya. Ya Fatimah binti, li'anna fi hadzal yaum yaumul faza', hari ketakutan. Ghadaballahu 'alan nas, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap manusia. Semuanya dihisab. Ada satu umatnya Nabi Muhammad Rasulullah lagi dikirim pengen dibawa ke neraka. Kemudian Nabi Adam AS mengatakan, ya Muhammad sub ila ummatika ya Muhammad. Coba kau lihat umatku wahai Muhammad. Dia akan digiring, akan dimasukkan neraka wahai Muhammad. Nabi Muhammad turun dari singgasana yang ke bawah. Dikatakan wahai malaikat intazirni, tunggu aku wahai malaikat. Kenapa ini ada umatku mau dibawa ke neraka ya Rasulullah? Dia sudah ditimbang di mizan. Ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Maka dia akan dimasukkan ke neraka ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, tunggu sebentar. Mungkin ada amal yang ketinggalan. Coba aku bawa lagi ke mizan. Timbang lagi amalnya. Mungkin lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Coba kau timbang lagi. Dibawa lagi karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Ketika amal ibadahnya sedang ditimbang, Rasulullah mengambil secari kertas dari kantongnya, kemudian diletakkan di amal baiknya. Dan subhanallah, seketika itu langsung lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya. Akhirnya apa? Tidak jadi orang tersebut mau dimasukkan ke neraka. Kemudian orang tersebut dia memeluk Rasulullah SAW. Ahsana wajhaka ya ahi, sungguh betapa tampan, ajmala wajhaka ya ahi, betapa tampan, betapa indah wajahmu wahai ahi, wahai saudaraku. Man anta, siapa engkau? Orang tersebut tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Apa yang kau taruhkan di amal baikku? Ditanya, ana nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku Nabi Muhammad SAW. Kamu Fulan bin Fulan, rumahmu ada di Lok Sumawi. Di Aceh seumpamanya ini. Bapakmu Fulan, ibumu Fulana, tahu semuanya. Nabi tahu semuanya. Ya Nabi, minta maaf ya Nabi, dipeluk menangis. Maafkan umatmu ini ya Nabi, karena tak mengenali engkau wahai Nabi. Apa lembaran yang kau catat, yang kau taruh ada di mizan, ada di amal baikku? Nabi berkata, hada sholawatuka inna salah. Itu adalah sholawatmu tatkala kita sholat. Kita baca sholat tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun. Dicatat oleh Nabi. Siapa tahu ini bisa mengangkis umatku, menjadi penyebab untuk memberikan syafaat kepada umatku agar dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Ketika turun surat Al-Duha, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa saja yang akan kau minta wahai Muhammad, semuanya pasti akan kuberikan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatarda, sampai engkau ridho wahai Muhammad. Wa sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di yaum mahsyar, semua manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami Nabi Adam. Nafsi aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bisa mendidik anakku. Qabil dan Habil bertengkar, saling membunuh gara-gara rebutan istri. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Nabi Allah Daud, pergi ke Nabi Allah Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami agar kami dipercepat hisabnya. Tidak apa-apa sudah, tidak masuk surga, masuk neraka sekalian, saking tidak kuatnya dengan panasnya padang mahsyar.
dia gak tahu bahwa siksa neraka jauh lebih pedih, jauh lebih kejam daripada panasnya ada di yaumul mahsyar. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, 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 aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena anakku Kan'an disuruh naik ke kapal untuk diselamatkan. Dia tak mau, dia bangkang, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu. Datang ke Nabi Allah Musa, ya Musa, anta kalimullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yaumul hisab dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, la nafsi nafsi, aku tak bisa memberikan syafaat. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pernah berbangga diri di hadapan Allah ketika ada umatku bertanya siapakah orang yang paling alim, yang paling pintar, wahai Nabi Allah Musa. Aku adalah nabi, aku adalah rasul. Aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga aku tak bisa memintakan syafaat kepada engkau. Datang ke Nabi Allah Isa, ya Nabi Allah Isa, isfa' lana, berikan syafaat kepadaku, kepada kami. Nabi, nafsi nafsi sendiri, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berawal dari kecil, Yudas, dia mengaku sebagai Tuhan sehingga disalib oleh orang-orang Yahudi. Aku malu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab ila sayyidina Muhammad, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semua umat dari zamannya Nabi Adam pergi kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, semua nabi, semua rasul punya doa mustajabah yang mana semuanya sudah dipinta oleh mereka ketika dunia. Fa akhartani du'ai, aku undurkan doaku. Doaku tak diminta di dunia, aku sengaja nanti aku pikirkan untuk memberikan syafaat kepada umatku di yaumil qiyamah. Allahumma Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersujud begitu lama, naik ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud menangis. Ya Allah, jangan kau adab mereka, sungguhnya mereka ya Allah adalah hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, mereka adalah menyembah kepada engkau ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah, percepat ya Allah. Menangis sejadi-jadinya sehingga Pak Allah tidak tega melihat kekasihnya Muhammad SAW menangis. Maka apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta wa kul yusma' wa syfa' tusaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, jangan menangis, berilah syafaat, minta saja apa yang kau pinta, aku akan berikan wahai Muhammad. Berikanlah syafaat kepada orang-orang yang kau cintai wahai Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika surat Tuhan datang, wala sawfa yu'tika rabbuka, maka Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah senang ketika mendengarkan Nabi bersumpah, wallahi la arda ahadan min ummati al-nar. Aku tidak ridha satu saja umatku masuk neraka. Bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Sibukkan kita untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Banyak kejadian di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kiblat yang awalnya ngadep ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dipindahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dikatakan, hawalli wujuhaka, kemudian palingkan muka Muhammad kepada arah yang kau senangi. Kemudian di mana saja engkau berada, salatlah kamu menghadap kepada tempat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kabar kepada ahli kitab, baik ahli kitab Injil atau Taurat, bahwa mereka mengetahui ini kehendak Allah Subhanahu, dan Allah tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Perpindahan kiblat sampai sekarang kita menghadap kiblat ke kota Makkah Al-Mukarramah itu berkat Rasulullah SAW. Di antaranya sebabnya semua yang diminta oleh Nabi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dikatakan Sya'ban sahrul syam, bulan Sya'ban ini bulan untuk berpuasa. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa akthar min syami syahri Sya'ban, daripada berpuasa di bulan Sya'ban.
Bahkan dikatakan oleh Abu Hurairah, Nabi berpuasa bulan Sya'ban itu di akhir-akhir tanggal 28, 29 dikurangi 2 hari agar tidak dianggap sama dengan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo di bulan Sya'ban ini, Sya'ban masih separuh lagi, kita persiapkan diri untuk berpuasa di bulan Sya'ban agar kita masuk ke bulan Ramadan kita tidak terkejut. Banyak yang terkejut apa enggak? Malam pertama Ramadan sahur, pagi-pagi kan ada sinyal teh di dapur diminum. Ada apa enggak? Ini yang ketawa-ketawa ini pengalaman nih kayaknya. Nah, bagaimana caranya Beb? Latihan dari sekarang. Ibu-ibu yang biasa bulan Ramadan suka tadarus baca Quran, betul tidak? Nah, biar tidak terkejut sekarang latihan baca Al-Quran. Karena dikatakan bulan Sya'ban juga bulan untuk membaca Al-Quran. Jangan sibuk dengan HP. Mau tidur lihat HP, bangun tidur, pergi ke sekolah, pergi belanja, kumpul sama tangga, setiap hari pakai HP. Ya, hati-hati. HP yang ibu pegang itu bukan membuat kita dekat dengan Allah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? HP itu kalau tak pandai-pandai memegangnya, jangankan yang jangankan yang anak-anak, ya, yang masih muda-muda, yang tua rusak gara-gara HP. Betul tidak? Betul tidak? Kalau ibu-ibu boga HP di TikTok lihat pengajian seperti saya sekarang ini, boleh, bagus. Ada abi lagi pengajian dilihat, bagus. Ada para tengku, ada para kiai pengajian di TikTok, bagus. Tapi kalau ibu pergi depan TikTok habis berias sudah cantik, pakai apa alis? Ini bulu alisnya terbalik, macam bulan sabit terbalik. Habis itu dikasih apa namanya ini jadi? Shadow. Bulu mata sampai tebal dikasih kara. Ada apa enggak? Yang bulu mata, buat bulu mata mana itu? Supaya hitam dikasih kara, betul kan? Habis kayak gitu ya bibirnya pakai lipstick, terus pipinya dimerah-merahin. Habis itu ambil HP. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya? Di Malang banyak, Bu. Di Malang, Mbak. Di Malang banyak seperti itu. Ya Allah, buat apa? Naruh foto di Facebook, di Instagram, di TikTok, di story web. Kadang-kadang nggak malu suaminya, kadang-kadang yang bikin. Istriku tercinta. Istrinya lagi senyum. Istrinya foto selfie, dibikin story, ketahuan apa temennya. Kok cantik ya. Istri temanku jangan. Setan mulai masuk. Ini perlu WA ini. Lalu tanya, adik di mana? Di rumah ada abang apa? Oh nggak ada. Aku mau bertamu ke sana. Akhirnya setan menggok. Suaminya hitam, tidak punya pekerja. Nah, orang yang goda punya mobil Alphard. Mukanya kan? Akhirnya apa? Banyak perselingkuhan gara-gara banyak gak banyak? Di Malang banyak. Insya Allah di Lok Semawi nggak ada. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa? Jangan kasih peluang setan untuk menggoda kita. Ibu-ibu cemburu ke bapak gara-gara yang kencang. Ibu-ibu cemburu ke bapak gara-gara HP. Pisah ranjang gara-gara HP. Maaf sampai bercerai gara-gara HP. Bagaimana bercerai? Suaminya orang di WA, istrinya orang di WA. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Di Malang banyak. Insya Allah itu semuanya enggak ada ya. Enggak ada bedanya. Enggak ada ya. Enggak ada bedanya ya. Buat selamat. Hati-hati. Saya punya IG. IG-nya itu Info Aceh. Itu 2 tahun yang lalu. Ternyata subhanallah, IG
Aceh itu banyak kejadian-kejadian yang seharusnya tak terjadi di Aceh. Yang nggak terjadi di Aceh. Kalau itu terjadi Jawa saya masih ridho saya. Kenapa? Di Jawa tuh banyak orangnya. Aceh ini Islami Mekah, ulamanya paling banyak. Dari dulu orang memegang teguh pada syariat Islam. Tapi maaf, saya lihat di IG info Aceh itu banyak maaf perzinahan, bunuh ayahnya, kemarin ada yang dibakar, macam-macam. Naudzubillah, ini peringatan buat kita, para ulamanya, para orang tuanya, para tokoh semuanya. Ini peringatan, jangan sampai tradisi kita orang-orang Aceh yang menjunjung tinggi syariat Islam hilang karena apa sebabnya? Kita sudah menjauh daripada Al-Quran, kita sudah menjauh daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita sudah menjauh daripada dayah-dayahnya. Bayangin dayah ini 15 tahun nggak jadi, 12 tahun belum jadi. Ini tugas kita. Kalau kita lebih senang datang ke mall, lebih senang datang ke pasar, lebih senang datang ke pasar malam, ya pantesan. Minta pada Allah, ya Allah, berikanlah kami ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi anaknya dibawa ke pasar malam. Betul tidak? Dibawa ke mall shopping. Malah hari Minggu jalan-jalan di pasar, muter-muter tawaf. Enggak selesai. Mau beli baju satu, ibu itu muternya 7 kali. Betul tidak? Saya itu kalau nganter istri saya sudah bahkan sedih, aku tak duduk sini aja. Itu beli baju satu, muternya dibuka semuanya. Satu-satu dilihat lagi, taruh lagi, lihat lagi. Coba ambil satu langsung pulang selesai. Masalah Muhammad. Jangan lama-lama pergi ke Pak. Jangan lama-lama pegang HP. Kata guru saya, HP ini seperti pasar. Di pasar itu orang jualan, Mbak. Banyak ditawar-tawarkan. Ayo Bu, baju 10.000. Buat anak kecil 10.000 doang. Banyak tidak? Banyak. Pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Ahabul biladi ila masajidha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu. Sekarang masjid-masjid banyak sepi. Yang ramai itu Pak. Kenapa pasar dibenci? Wa abghadul biladi ila aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah yang ada di muka bumi, aswaquha. Suq jamaknya aswaq. Sukun itu artinya pasar. Aswaq yang jamaknya pasar, Pak. Kenapa di pasar dibenci? Di pasar tempatnya orang nipu. Betul tidak? Di pasar tempatnya orang berbohong. Betul tidak? Di pasar tempatnya orang bersumpah palsu. Betul tidak? Tanya, Bu, ini jeruknya berapa? 50 1 kilo. 25 tadi ditawar 30 tak saya kasih kan. Padahal nggak ada yang nggak. Banyak. Banyak. Bu, jeruknya manis apa enggak? Manis. Coba di atas. Manis yang di depan. Sekali waktu diambilkan di sini. Nyampe ke rumah kejut semua. Lalu yang dicoba di depan, yang diambilkan di belakang. Banyak orang nipu. Tempatnya orang ngurangi timbangannya selalu dikasihkan pemberat di sini. Kenapa? Kalau tidak dikasih pemberat, dia nggak imbang, beratan di tempatnya naruh beras. Betul tidak? Sama orang masuk ke HP ini seperti masuk ke pasar. Anda kalau buka YouTube sudah selesai. Tengku Abi Samsudin buka, dia ceramahnya selesai langsung plung, nggak usah scroll ke bawah di YouTube bahaya. Ada orang joget-joget, ya. Ada orang Manal Sumawi sambil goreng-goreng tiktokan. Ada apa enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Tapi orang Jawa banyak. Ibu jangan suka pegang pegang Al-Quran saja. Ini bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Jangan sampai kita tergoda oleh setan sehingga kita terjerumus lupa kepada akhirat kita. Lebih senang paras-paras bermuka berias muka bukan untuk suami tapi justru untuk orang lain. Ibu mau berias boleh, tidak apa-apa, tapi untuk suami. Ini kalau pergi kondangan ada manten, bajunya baru, kerudung Mbak, atasnya Mbak,
sandalnya, sepatunya baru, harum. Mandi minyak. Lah sekali bapak masuk ke kamar, ibu bau balsam. Kalau enggak bau moyo, ada banget. Bau GPO. Nah, jangan kebalik. Kalau suami kita mendekati kita yang wangi, kita itu boleh bersuami, malah dianjurkan. Kalau untuk suami, perempuan haram pakai wangian kalau dia keluar sendirian tanpa suaminya. Bahkan dikatakan seorang istri yang pakai wangi-wangian tanpa keridhaan suaminya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Bahkan sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Salah satu natur fa'usati fa'ukurun sibron. Ada 3 golongan yang akan tidak diangkat sholatnya, pahala sholatnya walaupun 1 jengkal di atas kepalanya. Di antaranya wa mar'atu batat zawjuha, seorang perempuan yang tidak diridhoi oleh suaminya. Hati-hati. Bulan Sya'ban, bulan yang mulia, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca sholat, perbanyak puasa, perbanyak berzikir, mengurangi 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 jalan-jalan. Ini bukan jalan-jalan terus. Kenapa? Kita mempersiapkan diri untuk datang bulan Ramadan. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazaahu al-jannah. Siapa orang yang senang gembira karena bakal datang bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke api neraka. Beb, seperti apa orang yang senang mau datang bulan Ramadan? Bukan bikin kue banyak-banyak, beli baju ke pasar, bukan. Orang yang melatih dirinya untuk beribadah bulan Ramadan. Ramadan nanti bakal sholat malam, sholat tarawih, malam-malam kita bangun, sholat tahajud. Wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab rabbuka maqamam muda. Sepertiga malam bangun kalian untuk sholat malam. Pasti Allah akan bangkitkan kamu dalam maqam mahmuda, kedudukan yang sangat tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Ibu-ibu kalau pengen punya anak yang mulia, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang kelak akan menjadi anak yang bisa dibanggakan, yang sukses, bangun tengah malam, minta sama Allah Subhanahu. Apalagi bulan Sya'ban, bulan yang disadarkan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang disadarkan kepada yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Minta maaf nih, Abi Samsuddin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena meniru Rasulullah SAW. Habib Saleh setiap datang dibacain Tola'al badru alaina, disambut. Kenapa? Karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi. Seandainya nih ada Habib Saleh datang ke sini pakai celana pendek, ya, terus pakai kaos blok, ya, pakai anting-anting bawa gitar, kira-kira dibacain Tola'al badru apa enggak? Ini pada Habib Jidan ngapain di sini? Hah? Kenapa? Kita mulia karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru Nabi. Kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh-soleha, ajarkan kepada mereka bagaimana kisahnya orang soleh. Pengen punya anak soleh, soleha, tapi diajaknya ke pasar malam, diajaknya ke mall, ajak ke rumah tengku. Takut subhanallah, ini ada tengku, takut ini orang yang soleh, orang yang ikhlas berjuang dengan Allah Taala, ahli fikih, punya ada ulama ahli hadis, ini ulama ahli tafsir, ini ulama ada ahli faraid, punya ahli bahasa, ahli mantik. Seperti itu dikenalkan ke orang-orang yang soleh, maka insya Allah akan jadi anak-anak soleh-solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jangan kebalik. Yang diidolain anak kita bukan para kiai, bukan para tengku, bukan para alim ulama. Idolanya ke artis. Artis Korea, rambutnya sih panjang, tengah pinggir-pinggir nggak ada, tipis. Habis itu digunting, apa diapain namanya? Dikasih apa kayak list gitu, garis. Banyak apa enggak? Kadang-kadang disemer warna kuning, merah, biru, persis kayak kemucing. Pergi ke emaknya, mak, saya minta anting buat apa? Kok tak boleh antingan? Dia pergi ke bengkel, dikasihlah klaker, ditaruh di kupingnya. Ini banyak di awal. Akhirnya apa? Ngamen di pinggir-pinggir jalan. Naudzubillah subhanahu. Kenapa?
Dia tidak mengidola kepada Rasulullah, tidak mengidola kepada para ulama, kepada para tengku, para abi, para abun. Mereka mengidola kepada artis-artis. Sehingga apa? Dia mengikuti perangai mereka. Hati-hati, kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dicintai. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, yang berbakti kepada keluarga. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Terakhir, Ibu, malam ini Sya'ban. Kalau bisa nanti malam diniatkan besok berpuasa. Bangun nanti malam. Masalahnya Ibu apapun saja, minta sama Allah. Sebelum Ibu ngomong ke mertua, sebelum ngomong ke bapak, sebelum ngomong ke anak, sebelum ngomong ke saudara, ngomong sama Allah, cinta sama Allah. Inna fi kulli laylatin, sesungguhnya setiap malam Allah Subhanahu wa taala yang zuila samai dunia, Allah turun ke langit pertama. Allah berkata, hal li talibi hajatin, ada orang yang punya hajat. Hal min mustaghfir, hal min ta'ib, adakah orang yang pengen minta ampun padaku? Adakah orang yang bertobat padaku? Allah datang mendekat kepada kita. Bangun tengah malam. Jangan bangun cuman pergi kamar mandi pipis, habis itu tidur lagi. Bangun walaupun sholat dua rakaat. Sholat Allah Akbar ya Allah. Suami hamba ya Allah. Dia imam hamba ya Allah. Berikanlah dia ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, istri hamba ya Allah. Dia makmum hamba ya Allah, ibu daripada anak-anak hamba ya Allah. Berikanlah dia ya Allah kesabaran ya Allah, jangan suka ngomel ya Allah. Enggak kuat pusing ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu. Ya Allah, anak hamba ya Allah. Kami berusaha bekerja siang hari untuk anak hamba ya Allah. Jauhkan dia daripada khamr ya Allah. Jauhkan dia daripada maksiat ya Allah, daripada ekstasi, narkoba ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu. Ketuk minta Allah Subhanahu wa taala. Ana jalisun ma'adha qarani, kata Allah, aku duduk bersama orang yang menyebut namaku. Idza taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau kamu mendekat kepada aku, kata Allah, bisibrin, satu jengkal, aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Han taqarraba ilayhi dira'an. Kalau kamu mendekat kepada aku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya satu depan. Wa in ataitu, ketika dia datang kepada aku, dia berjayamsi, ataitu harwalatan, kalau dia datang kepada aku berjalan, maka akan berlari lebih cepat daripada dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada hamba-hambaku. Itu firman Allah Subhanahu. Tapi salah kita ngadunya kepada manusia. Gimana dia punya utang? Aku sama punya utang juga, Bu. Gimana ini anakku sakit, pinjam uang lah. Aku pinjam uang, lu bayar utang sekarang. Jangan mengadu kepada mengadu kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia akan kecewa. Berharaplah kepada Allah SWT, tidak akan pernah kecewa. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah malu ketika hambanya bangun tengah malam, fi jawfil lail, wa yarfa'u yadahu. Kemudian dia mengangkat tangannya, fayunada. Kemudian dia berdoa pada Allah SWT, ya Rabb, ya Rabb. Allah malu yang tidak mengabulkannya. Pasti Allah kabulkan. Kenapa? Sesungguhnya Allah, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada ud'uuni, mintalah kepada Allah, astajib lakum, pasti akan kabulkan. Itu firman Allah Subhanahu. Nanti malam nisfu Sya'ban diniatkan kita untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk keturunan kita, minta sekarang kepada Allah. Ditirakati besok puasa, kalau perlu puasa sampai akhir bulan tanggal 28 berhenti. Kenapa? Menyambut datangnya bulan Ramadan. Insya Allah hajat kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal. Diberikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak-anak soleh-solehah, diberikan rezeki yang halal yang barokah, dan insya Allah Allah berikan husnul khatimah. Setelah umur yang panjang dalam ketaatan, kebahagiaan, kita semuanya oleh Allah dipertemukan semuanya di surganya Allah fil jannah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.